Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saiful Rahman. Nah, di video kali ini saya masih akan membahas tentang aktuator. Yang mana sudah dijelaskan bahwa aktuator itu adalah sebuah peralatan mekanis maupun elektrik untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Seperti di video sebelumnya, yaitu saya menjelaskan tentang aktuator elektrik. Nah, pada aktuator elektrik itu terdapat beberapa jenis, di antaranya ada solenoid, ada motor DC, ada motor servo, dan motor induktansi AC. Atau AC itu alternating current. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan satu jenis yang termasuk ke dalam aktuator elektrik. Nah, ini dan sifatnya ini sangat penting buat kita pahami dan kita pelajari, yaitu adalah relay. Nah, apa itu relay? Nah, pada tahun 70-an, relay ini adalah merupakan otak dari rangkaian pengendali. Nah, baru setelah tahun 70-an muncullah yang namanya PLC, kombinasi yang lebih maju lagi, yang mana itu PLC itu mampu menggantikan posisi relay. Nah, tapi di video kali ini saya tidak akan membahas tentang PLC, tapi lebih ke pembahasan tentang relay. Nah, relay ini dapat didefinisikan adalah sebuah peralatan elektromekanis yang digunakan untuk menyambungkan dan memutus arus listrik dengan cara memberikan arus kepada koilnya. Nah, koil di sini adalah koil yang terdapat pada relay. Nanti kita lihat contoh relaynya. Nah, relay yang paling sederhana ialah relay yang paling sederhana itu adalah relay elektromekanis, yang mana memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan energi listrik. Nah, dalam dunia elektronika, relay dikenal sebagai komponen yang dapat mengimplementasikan logika switching. Nah, secara sederhana relay elektromekanis ini didefinisikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada alat yang digunakan untuk gaya elektromagnetik untuk menutup atau membuka kotak saklar, dan yang kedua adalah saklar yang digerakkan secara mekanis atau yang menggunakan daya atau energi listrik. Nah, relay juga merupakan saklar switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanika. Nah, yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnetik atau coil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Nah, prinsip kerja relay itu menggunakan elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat mengantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnetik 5 volt dan 50 mega ampere mampu menggerakkan armatur. Itu armatur adalah bagian dari relay. Nanti kita lihat gambarnya dan contoh relaynya. Nah, ini armatur ini berfungsi sebagai saklarnya yang itu untuk menghantarkan atau mampu menghantarkan listrik dengan 220 volt 2 ampere. Nah, di sini saya akan mencoba memperlihatkan contoh atau salah satu dari berbagai jenis relay. Di sini ada saya membuat salah satu jenis relay
itu adalah mereknya Omron dengan tipe LY2 220 240 PAC. Nah, kalau kita buka di dalam ini terdapat sebuah komponen yang nanti saya akan perlihatkan gambarnya. Nah, komponen itu terdapat yang pertama ini, di sini juga ada spring atau namanya pegas. Nah, terus ada armatur, juga ada coil magneting, dan ada stop kontak, itu bukan ya, katup NONC gitu, atau normally close, dan NO adalah normally open. Nah, beberapa fungsi relay itu diantaranya adalah, kita simpan dulu barangnya. Nah, beberapa fungsi relay itu ada pada remote control, penyesuaian voltage, penguat daya, logika kontrol, proteksi tegangan, mengatur putaran motor DC juga bisa. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada materi relay. Nah, berikutnya adalah aktuator hidrolik. Nah, aktuator hidrolik atau hidrolik aktuator ini adalah merupakan merupakan komponen untuk aktuator hidroliknya. Nah, aktuator hidrolik itu adalah merupakan komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban. Nah, aktuator ini mengubah tegangan hidrolik menjadi tenaga mekanis atau linear, maupun berupa putaran. Nah, prinsip dasar sistem hidrolik ini sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu gaya yang diberikan pada satu titik akan dipindahkan ke titik yang menggunakan cairan, yang mana cairan itu dimanfaatkan. Cairan yang bisa digunakan pada hidrolik itu adalah fluida cair atau oil. Nah, di sini ada sebuah gambar hidrolik sederhana. Nah, kalau dilihat pada gambar ini, prinsip kerja hidrolik yang sederhana ini terdiri dari 2 unit piston dan pipa yang berisi minyak. Nah, 2 unit piston ini masuk ke dalam 2 unit silinder gas yang diisi dengan minyak dan terhubung satu sama lain dengan pipa yang diisi dengan minyak. Nah, jika Anda memberikan gaya ke bawah pada piston atau ditekan bagian kiri, maka piston bagian kiri itu, maka gaya tersebut akan ditransmisikan ke piston yang kedua atau yang sebelah kanan melalui minyak dalam silinder tersebut. Nah, ini dapat mempunyai panjang dan bentuk apapun, yang penting tidak bocor gitu. Nah, pada gambar tersebut menggunakan hukum Pascal. Nah, yang mana kita ketahui bahwa hukum Pascal ini intinya dari pengertian hukum Pascal adalah jika kita bicara yang bicara tentang hukum Pascal itu adalah keterkaitan antara tekanan yang disebabkan oleh zat cair dalam ruangan tertutup. Nah, yang mana bunyi hukum Pascal itu adalah tekanan yang ditimbulkan zat cair di dalam ruangan tertutup diteruskan secara merata ke segala arah. Nah, itulah bunyi hukum Pascal. Nah, karena di sini tidak membahas hukum Pascal, kita lanjut aja ke materi ini. Berikutnya adalah komponen hidrolik. Nah,
komponen dasar sistem hidrolik itu ada pompa, yang mana pompa ini adalah komponen yang digunakan untuk mengubah tenaga mekanik ke tenaga hidrolik. Lalu ada pipa dan selang. Nah, pipa dan selang itu adalah merupakan komponen yang digunakan untuk mentransmisikan atau meneruskan tenaga hidrolik. Yang ketiga ada katup. Nah, katup ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur tenaga hidrolik. Lalu yang keempat itu ada namanya silinder hidrolik dan motor hidrolik. Nah, komponen yang berfungsi untuk mengubah tenaga hidrolik ke tenaga mekanik. Nah, sebenarnya masih ada komponen tambahan pada sistem hidrolik, yaitu adalah ada tangki. Tangki ini digunakan untuk wadah lah, untuk wadah cairan hidrolik atau oli tadi yang kita bahas. Yang kedua adalah pendingin dan pemanas. Nah, ini diperlukan untuk menjaga suhu oli supaya pada temperatur kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah filter hidrolik, yang digunakan untuk menyaring kotoran pada oli hidrolik. Yang keempat adalah alat ukur tekanan. Nah, alat ukur tekanan itu bisa berupa pressure gauge yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, ini digunakan untuk mengukur tekanan sistem hidrolik. Yang kelima itu ada namanya flow meter. Nah, flow meter itu digunakan untuk mengukur laju aliran fluida hidrolik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi